Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di dalam sarapan. Kita bersama akan merenungkan sebuah tema tentang 5 hal yang baik. Terambil dari Mazmur 107 ayat yang pertama, bunyinya demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini, membuat kami melihat bahwa Tuhan masih menyayangi kami, Tuhan masih benar-benar berbelas kasih di dalam hidup kami. Dan kami berdoa kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami untuk kami bisa menghadapi hari demi hari ini dengan topangan kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu karena kami berdoa demi Yesus Kristus. Amin. Nah Bapak Ibu, akhir-akhir ini ketika kita melihat bahwa kehidupan kita ini sangat memang dimudahkan dengan teknologi, tapi juga teknologi itu yang membuat banyak orang akhirnya membandingkan dirinya, kehidupannya, apa yang mereka miliki dan juga inginkan dengan apa yang dimiliki orang lain. Mereka lebih kebanyakan akhirnya tidak mensyukuri apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya, justru malah membandingkannya dengan orang lain. Padahal Bapak Ibu, menurut penelitian, orang yang sungguh-sungguh mensyukuri apa yang mereka miliki, itu orangnya akan cenderung tidur lebih nyenyak, tubuhnya jarang sakit, dan juga perasaannya itu lebih bahagia. Jarang ada pikiran yang menghantui dia untuk aku kurang ini, aku kurang itu, tetapi dia lebih mensyukuri. Jadi sungguh manfaat-manfaat yang sangat mengesankan. Para psikolog bahkan berbicara, Bapak Ibu, menyarankan supaya kita ini membuat daftar ucapan syukur, kita list gitu ya, kita tulis untuk meningkatkan kesejahteraan jiwa kita. Kalau kita rajin menuliskan 5 hal yang kita syukuri setiap minggunya, tidak setiap hari loh ya Bapak Ibu ya, tetapi setiap minggu, maka jiwa kita ini mengalami jiwa yang sehat, jiwa yang tidak mudah diserang oleh argumen-argumen ataupun omongan orang lain Bapak Ibu. Nah, kitab suci Bapak Ibu sudah sejak lama mendorong kita ini untuk terus ayo lakukan mengucap syukur. Mulai dari makanan dan pernikahan hingga dari keindahan alam ciptaan Tuhan. Nah, Alkitab terus menyerukan kepada kita ini untuk memandang semua itu sebagai berkat yang sudah sepatutnya mendorong kita untuk mengucap syukur kepada Sang Pemberi. Contohnya Bapak Ibu, Mazmur 107 ini menuliskan 5 hal secara khusus yang bisa disyukuri oleh bangsa Israel. Yaitu yang pertama, diselamatkan dari pengembaraan di padang belantara, dibebaskan dari penawanan, dipulihkan dari penyakit, diselamatkan di laut, dan bertambah makmur di tanah yang tandus. Dikatakan kan ya, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Pemazmur menulis berulang kali karena semua itu adalah tanda kasih setia Allah. Nah, saya pun ataupun juga orang lain, bahkan psikolog juga rindu bahwa kita ini punya sebuah buku catatan. Mengapa tidak kita coba menuliskan 5 hal yang indah yang bisa kita syukuri saat ini, ketimbang kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin Bapak Ibu itu bisa bicara soal makanan yang kita makan, bisa juga pernikahan kita, bisa juga bangsa Allah yang diselamatkan, atau bisa juga hal-hal sepele yang selama ini luput. Kalau kita bisa bangun, kita bisa membersihkan ruang tidur kita bisa mandi, itu puji Tuhan Bapak Ibu, sesuatu yang bisa kita syukuri karena tidak semua orang bisa bangun dan mereka punya tubuh yang bisa melakukan kegiatan di dalam keseharian mereka. Bersyukur untuk burung-burung yang Tuhan berikan bisa berkicau, membuat kita ini senang mendengarkan senandung mereka. Mungkin juga aroma dari alam ataupun dapur kita, atau kenyamanan rumah kita, kursi kita, ataupun juga mungkin doa atau gumaman dari orang-orang terkasih kita. Nah, setiap hal itu adalah berkat dan juga tanda kasih setia Allah. Tinggal kita ini mampu apa tidak memiliki hati dan juga melihat hal itu adalah wujud dari kasih Yesus yang dinyatakan bagi kita. Kiranya kita juga bisa
menciptakan, bahkan menuliskan 5 hal yang baik dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar untuk melihat, kami mau mengerti dan memahami bagaimana cara Tuhan mengasihi kami, sehingga dari tutur kata kami, bibir kami ini ya Tuhan, tidak menimbulkan suatu perselisihan, tidak menimbulkan suatu keluhan, tetapi sungguh hati kami meluap melalui pengucapan syukur yang kami ucapkan untuk Tuhan. Kami berdoa kiranya sepanjang hari ini Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, bahkan Tuhan memberikan kelegaan, ketenangan pikiran dan batin untuk kami bisa menjalani dan menghadapi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin setiap kami karena kami menyerahkannya di dalam kuasa tangan-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, sampai jumpa.